Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini ndak anu. Terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya. Sementara kamu yang nggak punya modal, nggak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Apa mungkin ada perubahan pelan-pelan? Sementara booming kemiskinan, eksploitasi pekerja, kemudian daerah kumuh, daerah miskin menjamur di mana-mana. Bahkan pada titik tertentu nanti orang-orang miskin, orang tidak ngerti apa-apa itu kehilangan hak pilihnya, hak suaranya. Jadi ya kayak misalnya di Jakarta, ribuan mungkin puluhan ribu orang di sana, urban di sana. Dia miskin, nggak punya daya, bahkan untuk dicatat sebagai warga Jakarta aja nggak mungkin. Akhirnya dia kehilangan hak suara. Yang kaya semakin kaya, hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Biasanya kalau sudah semakin lama amal baik itu terus jadi bosen. Rasanya jadi mulai hilang. Jadi bosen, jenuh itu normal, tapi tetaplah pada khitohmu masing-masing. Saya sebisa mungkin menghindari sumbermu bosen dan jenuh. Itu yang bikin saya sering bilang ngaji ini tidak ada targetnya apa-apa. Karena begitu kamu matok target, kalau targetnya nggak kena kamu akan kecewa. Kalau targetnya sudah kena biasanya kamu selesai, tidak ingin melanjutkan. Maka saya bilang tidak ada targetnya, kita jalan aja. Bikin target setiap kali dan bisa kamu ganti sewaktu-waktu. Jadi tidak pakai ADART, nggak pakai visi misi. Kalau ada visi misi ADART itu kalau sudah terpenuhi semua terus mau ngapain? Kan itu biasanya terus bingung kamu. Maka ngaji ini ya ngaji aja, jalan aja. Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme. Oke ya. Bedakan sosial, sosialis sama sosialisme. Ini biasa, itu definisi. Semua kemarin liberal, liberalis, liberalisme. Sekuler, sekularis, sekularisme, sekularisasi. Kemarin beda-beda juga. Kalau sosial itu berarti ya masyarakat, komunitas, kelompok. Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat orang yang cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis. Takmir misalnya, bikinin kamu teh tiap malam Kemis. Nah itu kan mikir kepentingan orang banyak. Ya padahal kalau mau itu bisa dibikin makan-makan tiap malam sendiri oleh takmirnya, tapi kan enggak. Nah, itu namanya dia sosialis, yang dipikir orang banyak. Kamu juga gitu, boleh sosialis. Kesini bawa jajan, bawa enggak apa-apa, dibagi ke teman-temannya. Bawa permen, itu berarti sosialis. Punya teman kok ngantuan, ya nggak enak, besok tak bawain permen, itu berarti kamu sosialis. Mikir yang lain, nggak cuma mikir dirimu sendiri. Karena orang itu biasanya cenderung yang dipikir dirinya sendiri duluan. Kalau kamu bisa nggak mikir dirimu duluan, berarti kamu kelompok yang sosialis. Masuk ke masjid kan mesti yang kamu cari tempat duduk yang enak untuk dirimu dulu. Kamu kan nggak mikir, nggak usah duduk di situ, di situ enak, biar buat yang lain aja, kan nggak.
Kamu mesti di situ enak, saya tak lunggui dewe. Nah, itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain. Dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah, modus seperti ini mendahulukan kepentingan bersama, kalau dijadikan khitoh, dijadikan garis hidup, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Jadi kadang-kadang kamu sosialis, tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme. Sosialisme belum jadi ideologi, belum tertutup. Kadang-kadang individualis juga. Memikirkan kepentingan orang banyak bagus, tapi mikir diri sendiri kan juga boleh, Pak. Berarti masih belum baku sosialismenya. Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Makanya bagi banyak orang Islam itu sebenarnya lebih cocok masuk ke sosialis daripada kapitalis. Ya nanti setelah kita ngerti nanti kita rumuskan ya kenapa kok Islam lebih dekat sama ideologi sosialis. Alasan lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20. Jadi ketika terjadi revolusi industri, jadi dunia ini kan pas sekitar abad-abad 15-16 hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan, masih monarki. Dari monarki jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feodalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan, ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan, kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu aja. Terus nah itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja. Jadi feodalisme, tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya. Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya, garap lahan pertaniannya. Kalau perkebunan ya di kebunnya. Bahkan Belanda dulu waktu njajah Indonesia kan ya kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan. Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja. Kalau sebelumnya apa? Tidak ada Pak kelas pekerja. Ada sih, cuma tidak se-ekstrim era industrialisasi ini. Zaman sebelum era industrialisasi, orang itu ya kerja untuk makan, dia bisa menikmati hasil kerjanya. Karena sumber daya alam itu kan share-nya masih tidak se-ekstrim ketika lahir kapitalisme industrialisasi. Jadi simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin ya dia punya sawah sendiri, digarap sendiri,
hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feodalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu ndak bisa lagi nggarap sawah sendiri untuk makan. Dia masih nggarap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi. Yang kerja di pabrik juga begitu. Dari pagi sampai malam, sampai sore adanya di pabrik. Itu kan nanti yang dilihat oleh Karl Marx. Berangkat subuh-subuh, pokoknya tidak pernah menikmati matahari. Pulangnya sudah maghrib. Yang kerjaannya ngelinting rokok, ya nontoni rokok, ngelinting terus. Tidak manusiawi. Manusia jadinya kayak robot. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Ya kayak di Jogja itu kan. Tiap pagi orang Bantul berangkat ke Jogja, nanti pulang sore, pagi berangkat, pulang sore. Jadi kayak robot. Wajahnya belang setengah. Kan ceritanya begitu. Jadi kalau orang Bantul wajahnya sebelah kanan mesti hitam. Karena pagi berangkat kena matahari sebelah kanan, pulangnya sore, mataharinya sudah di sana, kanannya lagi yang kena. Jadi wajahnya separuh, ya, jadi separuh hitam, separuh putih, karena dia berangkatnya ke sana, pulangnya ke sana, selalu berhadapan dengan matahari sisi kanannya. Nah, itu kelas pekerja, hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini, yang punya modal. Dia semakin kaya, kelas pekerjanya semakin sumpek. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dulu di sesi materialisme historik sudah saya jelaskan bagaimana kondisinya. Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan. Bahkan di era-era awal modernitas, penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar. Karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya. Dan itu yang terjadi. Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap pasar bebas. Jadi perputaran ekonomi yang dibiarkan bebas sesuai kapasitas masing-masing orang. Itu kalau strukturnya sudah timpang, struktur yang tidak imbang, begitu dibebaskan, ya terjadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang dilihat oleh kelompok sosialis. Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini, terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya. Sementara kamu yang tidak punya modal, nggak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Pengangguran semakin banyak, kamu semakin sengsara. Lama-lama terjadi otomatisasi, industrialisasi semakin canggih, ya, kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan. Oke. Jadi akhirnya ya kalau ditanya, kok tidak kerja mas? Tidak apa-apa ini, saya ingin menikmati dulu jadi pengangguran. Jadi kamu tidak dapat apa-apa akhirnya. Yang kaya semakin kaya. Hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi, kelompok borjuis tadi. Jadi gelarmu sekarang tambah lagi, proletar. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof, kamu kasih aja prol itu depan, bukan prof.
prol itu ya wong melarat lah gampang-gampangannya pokoknya. Kastanya kasta proletar. Oke. Alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme. Konsep kuncinya 5. Sosialisme 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama community. Komunitas. Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu kepentingan semuanya. Komunitas. Nah, makanya tadi Agus Salim bilang Nabi itu sangat sosialis. Karena Nabi bahkan sebelum meninggal yang diperhatikan kan umatnya. Umatku, umatku. Itu komunitas. Jadi bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, cooperation. Bukan lembaga yang namanya kooperasi ya. Maksudnya kerjasama. Jadi sama-sama kerja, cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Cooperation itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Saya pernah ditanya, Pak, bahasa Inggrisnya gotong royong itu apa ya, Pak? Bingung aku mikirnya, apa ya gotong itu lift, terus royong itu apa ya? Terus ya mungkin itu live together lah gitu. Gotong royong, ngangkat bareng-bareng. Nah, susah. Sekarang sudah ngerti maksudnya gotong royong itu cooperation. Jadi kerja bareng untuk kepentingan bersama. Di sini mungkin jadinya contoh paling gampang ya kerja bakti. Saya tidak tahu tradisi kerja bakti masih hidup nggak ya sekarang. Bahkan sekarang di kampus kan sudah tidak ada. Nah, yang ada cleaning service. Nah, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin seminggu sekali kerja bakti bareng-bareng. Itu mungkin tambah rukun dosen sama mahasiswanya. Kalau kamu mau. Kamu mesti kan tidak mau, Pak, bayar mahal-mahal suruh kerja bakti. Tapi itu modus untuk kebersamaan sebenarnya. Ya kan, yo dosen dan mahasiswa yo nggak harus ketemu terus di kelas dalam rangka bahas ilmu, bahas filsafat. Ya sekali-sekali di luar. Sekali-sekali mahasiswanya neraktir dosennya nongkrong di angkringan kan tidak apa-apa. Jadi cooperation, kerjasama, keywordnya di situ. Gotong royong, kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya hasil karyanya. Itu namanya cooperation. Yang ketiga dan empat itu sebenarnya standing, equality dan social class. Equality itu tujuannya, awal kondisinya social class. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ya paling tidak tadi, kelas borjuis, kelas proletar itu kan sekat-sekat. Kalau ada temanmu sering bilang, kamu ndak level. Nah, berarti ini cara mikirnya rodo kapitalis yang melahirkan kelas sosial. Kamu belum levelku, nggak nyampe kamu. Nah, itu berarti ada hierarki antar manusia, ada sekat-sekat. Ya kelas itu ndak harus hierarki sih sebenarnya, kadang-kadang membedakan diri. Ini nggak ada yang jenggoten, nggak level. Nggak ada yang pakai jubah, nggak level. Ini nggak ada yang gondrong, nggak level. Ini jadi orang disekat-sekat. Cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi. Buah dari sistem ekonomi yang tidak imbang.
Akhirnya ada kelompok pemilik modal, ada kelompok pekerja. Dan ini jadi sumber masalah. Maka harus diperjuangkan paling tidak pertama-tama kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan sim ya, sim iki podo. Enggak, setiap orang tidak sama, macam-macam, cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, cuma kita setara. Ada yang pinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan kita sama, podo-podo menungsani. Kalau bahasanya orang Jawa, podo-podo butuh mangan, podo-podo butuh ngombe, podo-podonya mesti lebih banyak daripada bedanya. Hanya saja orang biasanya lebih sibuk menyebut bedanya. Kalau nggak percaya, jejerin dirimu sama Jokowi. Dia presiden, kamu mahasiswa. Paling bedanya cuma itu. Yang lain mesti lebih banyak samanya. Nah, itu kelas sosial. Harus dihapuskan. Melihat manusia dan sesamanya sebagai setara. Dan yang kelima, sumber masalah yang diserang adalah common ownership. Private ownership sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sekarang segalanya dimiliki bersama, dipek bareng-bareng. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. Nggak boleh kelompok A menikmati 80%, yang B hanya menikmati 20%. Kalau terjadi kayak gini ya pasti suatu ketika akan pecah konflik. Jadi common ownership, milik bersama. Kayak masjid ini loh. Masjid ini kan milik bersama, meskipun yang mengelola takmir. Share manfaat, share gunanya kan bareng-bareng. Sumber dayanya diambil, dinikmati bareng-bareng. Dari kalian, kembali ke kalian lagi. Itu maunya. Jadi pola pengelolaan masjid itu pola sosialis. Kalau masjid ini kapitalis, gampang sebenarnya. Tiap kali ngaji bayar berapa? Iya kan? Sholat mau wudhu di sana dihitung, nanti setiap kali kencing ke sana 2000. Nanti masuk ke sini loh ya. Kalau model kapitalis bisa kaya takmirnya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya perlu cerdas sedikit biar rada sugih. Ya. Atau biar nggak ketoro ya nggak harus ditarik bayar, cuma ngaji ini nanti ada bahannya ya, cuma fotokopi bahannya 1 lembar 5.000. Nah, itu lumayan sudah. Maka pengelolaan masjid ini sebenarnya gayanya agak cenderung sosialis. Ada common ownership, ini milik kita bersama kok. Kita nikmati bersama, untuk kita bersama, dan awalnya memang dari kita. Nah, itu contoh paling simple. Oke, cuma kalau pacar jangan sosialis ya. Iya, kamu nggak usah. Oh, kita sosialis ya, nunda ojo. Kalau pacar kapitalis nggak apa-apa, jangan sosialis. Oke, terus jenisnya sosialisme ada 3. Yang paling kuno sebelum Karl Marx itu sosialisme utopis. Setelah itu Karl Marx dan kawan-kawan namanya sosialisme yang revolusioner, komunisme. Setelah itu belakangan muncul sosialisme evolusioner.
Atau kadang disebut sosialisme demokrat. Bukan demokratnya SBY ini pasti. Ya, demokrat sebagai istilah umum, bukan sebagai partai. Atau kadang disebut gradualisme. Jadi ada yang utopis, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner. Evolusi. Jadi ada yang hanya mimpi, apa ya bisa terwujud. Ada yang revolusi, ingin segera ganti. Ada yang ganti pelan-pelan. Evolusi. Kita lihat satu-satu. Yang utopis ini yang muncul paling awal. Sebenarnya yang ngasih julukan utopis ini Karl Marx. Karena bagi Karl Marx gagasan-gagasan sosialisme awal itu cuma kayak orang ngimpi. Bagus, luar biasa, ideal. Tapi prakteknya bagaimana masih bingung. Itu inspirasinya kata-kata utopis itu kan dari novelnya Thomas More, filosof juga. Dia nulis tentang utopia. Kitabnya, bukunya ada 2 jilid. Bagi yang suka silahkan terjemahannya. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Loh iyalah, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Yo latihan dikit-dikit bahasa Inggris. Bahasa itu gampang kok. Saya di Iran 2 bulan ngomong Persi bisa. Persi, bisa toh? Oke. Nah ya ngomong Persi kan gampang, cuma bahasa Persi sing ra iso aku. Kalau cuma ngomong Persi aja gampang kan, Persi gitu. Oke. Nah, gambarannya katanya sosialisme utopis itu kan orang ketika lahir kapitalisme, bagaimana kelompok pekerja yang tertindas, terus kan memimpikan gimana ya masyarakat yang setara, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, nggak ada orang yang saling cuek, semuanya bekerja sama, saling bantu, tidak egois mikir dirinya, tapi saling, itu kan utopis. Iyalah itu bagus, tapi terus piye prakteknya? Ya kayak beberapa teman ya nyuwun sewu yang sering ngomong khilafah. Dengan khilafah semua beres, banjir beres, urusan iya kan saya lihat di leaflet itu kan gitu. Banjir beres, politik yang kacau beres, Freeport beres. Ya enak memang gitu, tapi yo prakteknya piye untuk membereskan itu loh. Kalau idealismenya ada, tapi menerjemahkan ke dalam realitasnya bagaimana? Strategi mempengaruhi orang agar ikut ideal itu apa? Itu kan harus jelas. Maka oleh Karl Marx, sosialisme awal ini disebut sosialisme utopis. Biasanya yang dikenal sosialisme utopis itu ada Robert Owen, Etienne Cabot, dan Charles Fourier. Robert Owen ini kan yang dikenal dengan kalimat di atas itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit. Enak sih nek diomongkan. Tapi untuk bikin kayak gitu itu gimana? Itu yang belum muncul di pikiran mereka. Sehingga oleh Karl Marx disebut ini namanya sosialisme utopis. Mimpi. Nek mimpi sih indah, bagus, tapi prakteknya gimana? Kayak kamu mimpi, Pak, enak ya seandainya besok habis kuliah saya ditawari perusahaan besar, langsung jadi general manager, terus tiba-tiba sama direkturnya malah ditawari anaknya juga suruh ngawini sekalian. Wah. Loh ya kan enak, kamu mikir kayak gitu kan enak, tapi dalane piye? Ya memang enak kalau kamu bisa mewujudkan itu. Tapi terus gimana implementasinya? Itu yang dikritik oleh Marx. Jalannya terus gimana? Dari situ Marx melanjutkan sehingga lahir namanya komunisme.
Kalian sudah sangat sering mendengar ini. Tak loncati yang ini, kita lihat. Komunisme diawali dari kritiknya Marx pada kapitalisme. Kayak gimana sih kritiknya Marx pada kapitalisme itu ini loh. Jadi struktur yang tidak imbang tadi, yang namanya kapitalis tadi, gambarnya semacam ini. Di level paling bawah itu level pekerja. Kelompok proletar tadi, dia yang kerja keras. Itu kalimatnya we feed all. Kita yang ngasih makan semua orang. Wong dia yang bertani, dia yang berternak, dia yang ngurusi perikanan, wong dia yang pekerjanya. Hasilnya yang menikmati pemilik modal. Orang kaya yang di atas yang makan-makan seneng-seneng itu. Dan struktur ini bisa langgeng karena ada yang jaga, ada yang belain. Apa? Militer. Ya kan? Kalau orang kecil-kecil itu macam-macam disikat sama militer. Karena militer backupnya orang-orang kaya itu. Ya kan? Nah, dan untuk bikin orang-orang kecil ini tidak ngamuan, sehingga kalau ngamuk nanti disikat oleh militer, lahirlah kelompok rohaniwan. Dialah yang ceramah tiap hari untuk mempertahankan status quo. Ya kan? Hidup ini hanya sementara. Loh ya kan? Jangan gampang ngamuan, kita harus sabar. Dunia cuma mampir ngombe sebentar, ngapain sih mikir aneh-aneh. Jadi kalau yang militer itu kalimatnya we shoot you, tak tembak kalau kamu macem-macem. Kalau yang rohaniwan kalimatnya we fool you, kamu tak bodoh nih. Jadi kamu tak tipu dengan gayanya. Ya untungnya itu gambarnya membawa salib, karena zaman itu agama Kristen. Kalau gambari masjid kamu mesti komplain. Jadi orang ditenangkan, orang nggak boleh marah. Ini struktur yang niscaya. Takdirnya Tuhan memang kayak gini, mau diapain lagi. Dunia itu kan penjara bagi kita yang miskin. Besok di akhirat. Nah kan gitu. Tenang aja. Di akhirat kita akan jaya. Kan gitu semboyannya. Nah, sementara semua tatanan ini jadi langgeng karena struktur puncaknya para pemerintah, para penguasa yang kalimatnya we rule you itu, dia yang ngatur sutradaranya. Dan sutradara ini ditopang oleh yang makan-makan seneng-seneng kelompok borjuis. Karena yang bayar 3 kelompok di atas itu kelompok kedua borjuis itu. Yang beli alat-alat untuk nembak ya kelompok borjuis. Yang memberi sodakoh, memberi infak, jadi donaturnya para rohaniwan dan tempat ibadahnya ya kelompok kedua itu. Dan yang gaji negara uangnya, yang bayari mereka juga kelompok kedua itu. Maka struktur ini jadi langgeng. Ini yang dikritik oleh Karl Marx. Nggak bisa. Kalau dibiarin kayak gini, ya yang sengsara akan sengsara terus. Pendukungnya karena sudah sistemik, berjalan secara teratur semacam ini terus menerus. Nah, oleh karena itu Marx merumuskan kalau gitu kita bikin revolusi. Katanya Karl Marx, perkembangan sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga jadinya semacam ini. Inilah nanti yang disebut teori komunismenya Karl Marx. Oke. Ya, yang pertama, kalau di Karl Marx proses ini pasti terjadi. Kuncinya satu, kelompok proletar harus sadar bahwa dia ditindas. Jadi era hari ini mungkin di Indonesia itu namanya era pertama, kapitalisme.
Kepemilikan pribadi masih sangat dihargai, kompetisinya bebas, sehingga yang kaya tetap kaya terus, dan kelas-kelas ekonomi semakin mapan. Ada kelompok penguasa, ada kelompok pengusaha, dan ada kelompok yang dikerjain. Kelompok pekerja. Ini kalau 3 variabel ini masih ada, berarti kita masih di era namanya era kapitalis. Nanti lama-lama kelompok proletar ini sadar, wah selama ini aku ternyata dikerjain, tenagaku habis, penghasilanku nggak meningkat. Lama-lama akan terjadi usaha untuk berontak, mulai berusaha membebaskan diri. Nah, itu era kedua, perjuangan kelas, yaitu tabrakan antara borjuis dan proletar. Memuncak di revolusi proletariat namanya. Terjadi revolusi, benturan dahsyat. Para pekerja berontak pada kelas atas, pada borjuis, pada tuannya. Dan pasti karena elit itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada awam. Ketika terjadi perang, pemberontakan besar-besaran, yang menang pasti kelompok proletar. Katanya Marx, jangan khawatir. Kecuali proletarnya tidak kompak, atau sengaja dibikin nggak kompak memang biar nggak berontak. Jadi katanya Marx, asal kompak dan semua sadar, pasti akan lahir sosialisme. Sosialisme itu ketika kelompok proletar ini menang. Nah, cuma ketika kelompok proletar ini menang di awal, di kelompok masyarakat sosialis ini, yang terjadi adalah, kalau bahasanya Marx, diktatoriat, kediktatoran kelompok yang menang. Kediktatoran kelompok proletar. Jadi orang-orang miskin tadi, setelah dia menang perang, langkah pertama untuk menata dunia sosial, dia harus jadi diktator. Sesuai visi sosialismenya. Ini nanti jadi kunci kelemahan teorinya Marx. Tapi katanya Marx harus begitu. Nanti kita lihat kenapa harus begitu. Kalau nggak begitu, ya cita-citanya sosialisme nggak akan lahir. Harus keras dulu, harus diktator dulu. Baru setelah diktatoriat ini jalan, masyarakat tertib, akhirnya kelas-kelas terhapus, segalanya dari bersama untuk kepentingan bersama, lahirlah namanya komunisme. Masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas berarti masyarakat yang tidak butuh lagi negara. Semua orang sudah kompak sekarang. Nah, itu namanya komunis. Jadi masyarakat yang sudah komunal, dari masyarakat untuk masyarakat, tidak butuh diatur-atur lagi. Negara dibubarkan saja, dia tidak dibutuhkan. Jadi masyarakat kapitalis diberontak oleh kelompok proletar, akhirnya proletar menang. Untuk sementara yang proletar jadi diktator untuk menertibkan situasi. Setelah situasi beres, masyarakat kelas hilang, lahir masyarakat tanpa kelas, maka sekarang tidak ada lagi diktator, semuanya setara, sama rasa, sama seneng, sama susah. Itu nanti yang disebut komunisme, kalau dalam kata-katanya Karl Marx. Oke, ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Sengaja saya rumuskan model tanya jawab biar kamu lebih gampang. Kenapa sih kok, ini sering ditanyakan ke saya, kok harus revolusi? Mbok dinasehati baik-baik aja kelompok borjuis itu, mbok diceramai aja, mbok dipakai pelan-pelan. Kalau ada yang tanya kenapa harus revolusi, yang pertama katanya
Kalau versinya Karl Marx, coba dilihat situasinya. Apa mungkin ada perubahan pelan-pelan? Sementara booming kemiskinan, eksploitasi pekerja, kemudian daerah kumuh, daerah miskin menjamur di mana-mana. Bahkan pada titik tertentu nanti orang-orang miskin, orang tidak ngerti apa-apa itu kehilangan hak pilihnya, hak suaranya. Jadi ya kayak misalnya di Jakarta, ribuan mungkin puluhan ribu orang di sana, urban di sana. Dia miskin, nggak punya daya, bahkan untuk dicatat sebagai warga Jakarta aja nggak mungkin. Akhirnya dia kehilangan hak suara. Kalau modelnya tidak revolusi, misalnya pelan-pelan lah, ya kita bikin pemilu, nanti biar kelompok sosialis menang, nanti kita ganti dengan sosialisme negaranya. Katanya Karl Marx, tidak mungkin. Orang-orang miskin itu banyak diantaranya malah nggak memiliki hak suara. Jadi tidak akan mungkin menang kalau dibikin pemilu. Kalau pelan-pelan konstitusional. Yang kedua, kelompok borjuis itu dilindungi oleh negara. Perselingkuhan, apa enaknya? Persekutuan antara negara dan kelompok borjuis ini kan persekutuan yang saling mengenakkan. Dan mereka pasti tidak mungkin dengan ikhlas, dengan sukarela ganti sistem dari kapitalis jadi sosialis. Itu kan sama dengan bilang, Pak, sampean kan sudah kaya raya, sekarang hartanya separuh ya buat orang miskin. Enggak mungkin mau. Kalau enggak dipaksa, maka perlu revolusi. Itu jawabannya Karl Marx kedua. Yang ketiga, coba dilihat sekarang di dunia ketiga, penjajahan, penghisapan habis-habisan oleh Barat di negara-negara timur, negara-negara dunia ketiga. Itu kalau pendekatannya gradual, pendekatannya pelan-pelan, opo yo bisa. Opo yo mau Belanda kamu datangi terus kamu nasihati, wahai Belanda, jangan menghisap rakyat Indonesia, itu dosa. Loh iya kan, mengingatkan begitu, apa ya gelem mereka secara gradual. Mbok ya kamu agak kasihan, enggak mungkin bisa. Satu-satunya cara ya revolusi. Makanya dulu Bung Karno kan getol sekali bolak-balik, kata yang paling dia sukai kan revolusi. Mau tidak mau harus pakai jalan itu. Harus ekstrim karena situasinya memang juga ekstrim. Oke, dan yang terakhir ya kayak saya bilang tadi, sebagai yang punya kepentingan dan sedang menang, nggak mungkin kelompok borjuis itu menyerahkan kenyamanan, kesenangannya pada kelompok proletar. Jadi dengan dasar ini maka katanya Karl Marx, ya harus revolusi memang. Tidak bisa hanya evolusi. Kalau evolusi tidak akan jalan, tidak akan mau. Oke, terus pertanyaan kedua yang tadi, kenapa kok harus diktatorship? Harus setelah menang kelompok sosialis ini, kenapa kok harus menindas? Mbok yo jangan kayak gitu, itu namanya balas dendam. Katanya Karl Marx, enggak begitu. Maksudnya bukan balas dendam, dia harus diktatorship untuk menghindari munculnya counter revolusi. Kalau enggak keras, kelompok borjuis ini bisa menggalang kekuatan lagi. Dia harus dilumpuhkan. Itu katanya Karl Marx. Jadi untuk menciptakan masyarakat egaliter, ya karena memang sudah mengakar, ya harus dipaksa, harus agak diktator, harus dirampas hartanya untuk orang banyak, antara lain itu. Jadi kenapa harus diktator? Ya biar nggak muncul counter revolusi.
Terus yaitu kayak katanya Mao Zedong itu kan, power grows out of the barrel of a gun. Kekuasaan, kekuatan akan muncul dari barel, dari khazanah, dari satu barel itu kan yang sak tong, sak drum senjata. Kalau tanpa kekuatan senjata, ndak akan mau mereka, harus dipaksa. Wong semua modal, semua kekayaan ada di mereka, sekarang mau dibagi, itu kalau mereka normal mesti nolak. Kalau masih punya kekuatan, dia akan bikin counter revolusi. Untuk menghindari itu, harus agak diktatorship di era-era awal. Untuk menata yang selama ini sudah mengakar. Maka kebanyakan, ya kayak di Rusia, di Cina itu, ketika terjadi revolusi di awal, biasanya keras, militeristik. Dengan tujuan, biar tidak bikin counter revolusi, biar tidak balik lagi ke tatanan yang lama. Itu pertanyaan kedua.